Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya pada acara Biola hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan baik, tentu dengan sukacita. Nah, kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang aktual yang selalu kita lihat di beberapa ruas jalan di kota besar, yakni tentang fenomena manusia gerobak. Memang tentang manusia gerobak ini ada banyak pertanyaan. Apa itu manusia gerobak? Bagaimana fenomena ini bisa muncul? Lalu bagaimana sikap masyarakat? Dan terutama bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menyikapinya secara iman? Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang pertama, apakah manusia gerobak itu? Manusia gerobak hanya sebuah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang membawa serta keluarganya dan mereka berkeliling menarik gerobak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahkan gerobak itulah yang menjadi tempat tinggal mereka untuk sementara. Nah, manusia gerobak menjadi sebuah fenomena beberapa tahun terakhir ini. Yang menurut banyak pemberitaan dari media, biasanya muncul menjelang sebuah perayaan keagamaan. Karenanya sebagian orang menganggapnya manusia gerobak adalah sebuah profesi baru yang konon dalam satu hari penghasilan yang bisa mereka raup itu mencapai 1,5 juta. Ini luar biasa. Kalau dihitung-hitung dalam satu bulan, penghasilan mereka itu lebih dari seorang eksekutif muda. Nah, karenanya kalau kita memperhatikan, kita seringkali mendengar ketika terjadi penggerebekan terhadap para tunawisma, itu sebutan pengemis, gelandangan, dan termasuk diantaranya adalah manusia gerobak. Satpol PP merasa terkejut karena mendapatkan di antara mereka ternyata memiliki uang simpanan yang cukup banyak. Bahkan ada yang mencapai 100 juta lebih. Nah, mungkin itulah yang menjadi daya tarik dari mereka ketika menghadapi pandemi, lalu mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa, yang terdampak dari pandemi. Lalu, ya mereka kemudian menjadi manusia gerobak. Hanya menurut saya, kalau ini dianggap sebagai sebuah profesi, pertanyaan yang muncul di dalam benak saya adalah, siapakah yang mau jadi manusia gerobak? Yang membawa anggota keluarganya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, terpapar sinar matahari ketika siang, dan rasa dingin yang menyengat ketika malam hari. Ya malah anggota keluarga mereka tidak sedikit yang masih berusia balita dan batita. Bahkan masih ada yang bayi. Jadi kalau manusia gerobak adalah sebuah profesi, jika memang ada seorang kepala keluarga yang melakukan itu, rasanya aneh sekali hanya karena ingin memperoleh tambahan penghasilan. Mengapa ia sampai tega membiarkan anak-anak di bawah serta? Apalagi di masa pandemi saat ini, membawa mereka tentu tindakan yang sangat berisiko. Mereka menjadi rentan untuk terpapar COVID dan itu menjadi berbahaya. Jadi, ya marilah kita anggap saja mereka adalah korban situasi ekonomi yang terpuruk saat ini.
Dan tidak ada pilihan yang bisa mereka ambil demi untuk bisa survive. Ya mereka menjadi manusia gerobak. Paling tidak itu yang terfikirkan. Agar tetap bisa menjalankan kehidupan secara normal dan baik. Sekalipun dengan cara menjadi manusia gerobak. Nah kini saudara-saudara pertanyaannya adalah lalu bagaimana kita menyikapinya secara iman menurut Alkitab. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara umum para ahli berpendapat bahwa manusia gerobak adalah gambaran kemiskinan. Sebuah realitas sosial yang memiliki persoalan yang sangat kompleks, sulit membedakan secara tegas gejala-gejala dan faktor penyebab. Nah, ada yang menyebut bahwa mereka menjadi manusia gerobak karena kebodohan dan kemalasan. Ini pendapat sebagian orang ya. Mungkin juga orang yang berpikiran seperti itu adalah orang tua yang seringkali menakuti anaknya yang tidak mau belajar atau malas belajar dengan berkata, kamu nanti jadi gembel loh. Nah ini yang menjadi pergumulan bagi saya, apakah mereka benar-benar bodoh dan malas? Apakah orang-orang yang disebut manusia gerobak adalah benar-benar bodoh dan malas? Mari kita perhatikan dengan seksama saudara-saudara keadaan mereka. Kalau kita jeli ternyata kerja mereka itu jauh lebih keras dari siapapun. Saya dan anak pernah berbincang-bincang dengan mereka di antaranya di beberapa ruas jalan, dan ketika membagi-bagi sesuatu, mereka berkata bahwa pagi-pagi banget mereka sudah harus bangun dan bekerja. Entah ada yang mengayuh beca, ada yang memulung. Dan mereka bekerja sampai larut malam demi mengubah nasib. Dan sebetulnya di dalam hati mereka tidak ingin seperti itu. Yang mereka ingin capai hanyalah sesuap nasi, bukan agar bisa membangun rumah atau membeli emas untuk investasi. Mereka begitu hanya untuk mengejar kebutuhan perut. Karena memang kondisinya memang demikian. Tetapi ada juga yang menyebut saudara-saudara bahwa kemiskinan terjadi. Di antaranya kemudian menimbulkan fenomena manusia gerobak itu karena modernisasi. Kenapa modernisasi? Sebab pembangunan dilakukan di sana sini. Tidak akan melihat keadaan misalkan ada orang yang kekurangan. Tetapi modernisasi dilakukan demi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di sana sini demi pertumbuhan ekonomi. Dan yang menikmati justru hanya segelintir orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber daya alam dan kapital. Sedangkan mereka korban. Ya apapun saudara-saudara yang menjadi penyebab mereka, entah kebodohan, entah kemalasan, entah karena modernisasi pembangunan yang dilakukan di sana sini. Nah kini kita akan melihat dari terang Alkitab, lalu apa pandangan Alkitab tentang kemiskinan. Nah saudara-saudara, Alkitab menggambarkan orang miskin itu dengan sebutan ani dan dal. Ani dan dal. Artinya orang yang lemah, orang yang tak berdaya,
Dan kemiskinan adalah korban dari kelaliman dari orang-orang yang lebih kuat dan berkuasa. Ya, mungkin semacam penindasan ekonomi dan sosial. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, berbicara juga soal orang miskin. Misalkan kalau kita perhatikan Markus pasal 12, ayat 41 sampai dengan 44. Di sana bercerita tentang persembahan seorang janda miskin. Dia sudah janda dan miskin. Mengapa ia menjadi miskin? Tidak serta-merta ditunjukkan sebagai karena ia statusnya sebagai janda. Tetapi konon di dalam penjelasan ayat, ia menjadi miskin itu karena akibat penjajahan. Jadi penjajahan yang terus berlangsung yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap Israel, Yahudi. Menimbulkan ketimpangan ekonomi. Bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan akan menjadi orang yang di atas, segalanya tercukupi, sedangkan masyarakat hampir sebagian besar adalah orang-orang yang tidak mampu. Atau misalkan saudara-saudara kita bisa membuka Yohanes pasalnya yang ke-9. Kita lihat mulai dari ayat pertama sampai ayat berikutnya, yaitu tentang orang yang buta sejak lahirnya. Mengapa ia dikatakan miskin? Itu karena kebutaannya. Karena cacat fisiknya. Seperti misalkan adalah mereka orang lumpuh dan sebagainya. Nah, ketika Alkitab bercerita tentang kehidupan orang-orang miskin, sama sekali tidak menyatakan bahwa kemiskinan adalah kehendak Allah. Ini perlu ditegaskan, saudara-saudara, bahwa kemiskinan bukanlah kehendak Allah. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, sehingga orang menjadi miskin. Ini perlu ditegaskan sebab ada anggapan bahwa menjadi miskin itu adalah nasib. Atau orang menyebutnya takdir. Dari sononya dia miskin. Padahal sebenarnya Allah mengutuk kemiskinan sebab ia tertindih dengan praktek-praktek ketidakadilan dan penindasan sesama manusia, dan Allah memanggil umatnya untuk memerangi itu. Supaya apa? Kemiskinan. Jadi praktek-praktek ketidakadilan dan penindasan yang menimbulkan kemiskinan itu bisa diredam, bahkan dikikis. Sehingga kemiskinan ini tidak terjadi. Nah, kini lebih spesifik lagi. Lalu apa yang dilakukan Yesus untuk memerangi kemiskinan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini sabda yang sangat luar biasa, yang sangat kita kenal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini luar biasa dan sekaligus juga menjadi kebingungan. Kenapa orang miskin disebut berbahagia?
Nah, saya mengutip saudara-saudara, menurut Sorituan Nababan, S. Nababan, kaum miskin adalah mereka yang betul-betul berada dalam kekurangan, kemelaratan, dan kesengsaraan. Milik mereka telah dirampas, mereka lapar, haus, tak mempunyai tempat berteduh, tertindas, diperas, dan diburu. Mereka kaum miskin ini kehilangan unsur-unsur minimal hidup. Dan dalam keadaan yang demikian, miskin pertama-tama berarti kekurangan materi, kehilangan jaminan sosial dan ekonomi, kehilangan hak minimal hidup. Tetapi juga berarti kelemahan dan ketidakmampuan. Orang miskin tidak berdaya. Jadi pengertian miskin tidak pernah dipandang sama dengan saleh. Demikian pula kemiskinan tidak berarti dengan sendirinya sebagai jasa spiritual. Jadi yang dimaksud dengan miskin seperti ucapan Yesus adalah orang miskin dalam arti yang sesungguhnya yang benar-benar miskin. Kehilangan hak minimal hidup. Lalu kenapa kok mereka disebut berbahagia, dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Padahal mereka biasanya menjadi kelompok yang tersingkirkan dari masyarakat, tidak terperhatikan, dianggap mengganggu ketertiban dan mengganggu pandangan orang. Orang tidak suka sesuatu yang jelek-jelek yang ingin dilihat. Orang miskin mengganggu pemandangan mereka. Jadi apa artinya Tuhan menyebut bahwa berbahagialah mereka di hadapan Allah? Mengapa? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka. Yang pertama, saudara-saudara, kepada janda miskin itu. Yang memberikan 2 peser. Persembahan yang mungkin tidak ada nilainya sama sekali kalau di kurs. Saya coba hitung-hitung ya. 2 peser itu sekitar 375 perak. Di kurs rupiah. 2 peser kira-kira begitu. Sekarang ini kalau kembalian 500 saja dapat 1 permen. Nah, saudara-saudara, kepada janda miskin itu, Tuhan tidak mengubah kehidupannya menjadi seorang yang kaya harta. Tidak. Tuhan justru memakai orang miskin ini sebagai teladan bagi kita. Ia justru memuji janda miskin itu. Sebab ternyata sekalipun ia adalah orang yang tidak berdaya, tetapi janda miskin itu kaya. Yaitu kaya hati. Karena apa? Karena mau memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ia benar-benar berbakti kepada Tuhan sekalipun hidup di dalam kekurangan, tetapi ia tergolong orang yang merasa cukup. Jadi di sini masalahnya adalah mentality, bukan sekedar kekurangan materi, tetapi mentality. Janda miskin itu memberi keseluruhan hidupnya melalui 2 peser. Dibandingkan, ini sangat berbeda dengan mereka yang mungkin saja kaya dalam arti yang sesungguhnya, yakni memiliki cukup harta dan kelebihan materi, tetapi miskin hati.
Nah karenanya saudara-saudara, janda miskin ini tentu berbahagia. Apanya kok berbahagia? Sebab ia telah mampu melawan keadaannya. Tahu mana yang lebih utama dalam menjalankan hidup berimannya dan mampu untuk memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ini luar biasa. Ia bisa mengalahkan keterbatasannya sendiri. Ia mampu menguasai diri dan ia tahu apa yang lebih utama dari sekedar makan. Mungkin menurutnya materi dan sesuap nasi masih bisa dicari kemudian, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang lebih utama yang ia ingin dahulukan. Ia tidak akan pernah merasa kekurangan dengan memberikan semua yang ada padanya. Ia juga tak akan mati bila melakukan itu. Satu hal yang bisa ia rasakan, ia benar-benar bahagia, bisa melakukan yang lebih utama untuk didahulukan. Jadi dalam kemiskinan, saudara-saudara, orang bisa bahagia. Dan yang kedua, kepada orang-orang yang secara fisik mengalami kekurangan, entah lumpuh, buta, dan sebagainya. Seperti yang tadi menjadi catatan ya saudara-saudara. Menjadi catatan seperti cerita Bartimeus. Orang yang buta sejak lahir. Kita bisa lihat di tadi Yohanes. Kepada orang-orang yang secara fisik mengalami kekurangan, entah lumpuh, buta, dan sebagainya, kepada mereka Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Jadi yang Tuhan ubahkan keadaan mereka terlebih dahulu. Jadi tidak sekonyong-konyong Tuhan memberikan harta dari atas. Nah untuk apa saudara-saudara? Ya bisa jadi mereka adalah kepala rumah tangga yang harus menanggung kehidupan keluarganya. Seperti Bartimeus. Pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan itu seakan pesan kepadanya, kini ia tidak lagi menjadi seorang pengemis. Tuhan mengangkat martabatnya. Tuhan mengangkat harga dirinya. Dan di sini saudara-saudara, bukan hanya secara fisik yang Tuhan pulihkan, tetapi juga mental mereka agar dengan kesembuhan dan pemulihan itu mereka bisa berkaya lebih dari seorang pengemis demi memperbaiki masalah ekonomi mereka. Jadi mengatasi kemiskinan bukan dengan melimpahkan berkat materi. Orang diubahkan secara fisik, orang diubahkan secara mental. Dan di sini saudara-saudara menjadi catatan ya. Apa yang tindakan Tuhan, bahwa Tuhan yang dipulihkan adalah sakitnya, keadaannya, supaya harga diri, martabatnya dinaikkan dan mental mereka disembuhkan. Karena itu saudara-saudara, sekalipun kita boleh meminta apapun seperti yang dikatakan Tuhan, kan Alkitab mengatakan mintalah maka akan kuberikan kepada. Sekalipun memang ada kalimat yang demikian, tetapi kita tidak boleh mendikte Tuhan dengan meminta materi dan benda secara fisik spesifik supaya kehidupan materi kita diubahkan. Bukan.
Tuhan bukanlah penjaga gudang yang bisa kita suruh dan perintahkan. Tetapi mintalah Tuhan memberkati karya kita, upaya kita, kerja keras kita. Dan berkat Tuhan akan disalurkan melalui itu. Dan yang terutama adalah mentality kita. Jadi apa yang bisa kita lihat dari sikap Tuhan ini, saudara-saudara? Ya Tuhan tidak pernah mengagungkan kemiskinan, tetapi Ia juga tidak suka terhadap kemiskinan yang terjadi. Kepada janda miskin, ya Tuhan tidak memberikan materi. Tetapi justru orang suruh melihat sikap. Bahwa orang miskin sekalipun demikian ia punya kematangan iman. Dan terhadap Bartimius dan orang-orang yang lumpuh yang lainnya sehingga mereka menjadi miskin. Tuhan pulihkan. Karenanya Tuhan menolong orang-orang di antaranya mereka yang miskin dalam arti yang sesungguhnya. Yang karena keadaan mereka. Mereka seringkali tak berdaya untuk membela dan menolong dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang di sekitarnya sering tak peduli terhadap keadaannya, sehingga mereka semakin tersisih dan terpinggirkan. Itulah mengapa Tuhan menolong mereka. Yang pertama kali adalah diangkat martabat. Agar ia bisa berjuang. Namun saudara-saudara, keberpihakan Tuhan kepada orang miskin tidak juga dengan menyingkirkan mereka yang kaya dalam arti sesungguhnya. Tuhan juga hadir dan berpihak kepada mereka. Ya, kehadiran Tuhan seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Misalkan di rumah Sakyus. Ini cerita yang sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus di rumah Sakyus adalah bukti Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang, entah miskin atau kaya. Tuhan melayani manusia bukan karena ia miskin atau kaya, tetapi karena mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi di dalam konteks kemiskinan, campur tangan Tuhan terhadap orang-orang miskin adalah untuk memampukan mereka menghadapi pergumulan hidup. Caranya Tuhan tidak hanya memulihkan mental mereka, tetapi Tuhan juga menolong mereka untuk merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup mereka. Hati mereka disentuh, keadaan fisik mereka diubahkan, mental mereka diperbaiki. Saya pikir inilah yang harus kita lakukan sebagai pribadi maupun gereja. Yakni bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Ini sisi spiritualitas. Memang benar saudara-saudara, kita telah memberikan sesuatu seperti nasi bungkus, pakaian layak pakai, beras dan seterusnya untuk membantu mereka. Ini juga sesuatu yang baik. Karena mereka butuh makan untuk hari itu. Karena mereka butuh sesuatu yang real, yakni makan untuk hari itu dan pakaian yang mereka pakai. Jadi kita tidak boleh memalingkan muka dari mereka. Bila ingin memberi, berilah sesuatu untuk mereka. Toh itu tindakan kita. Tindakan kita itu tidak membuat kita menjadi miskin. Dan yang kita berikan adalah kebutuhan mereka. Namun saudara-saudara, pelayanan kita tidak sekedar bersifat karitatif, hanya sekedar bagi-bagi. Pergumulan kita adalah menolong mereka.
untuk bisa bangkit secara mentality. Bisa berkarya lebih sehingga mereka bisa mandiri untuk mencukupkan kebutuhan mereka sendiri. Saya ingat saudara-saudara ketika mahasiswa ada tugas kuliah dan kami tinggal di satu daerah di tengah-tengah kota Jogja, tetapi mereka begitu mencolok karena kemiskinannya. Banyak lembaga-lembaga sosial yang coba kemudian mensurvei, meneliti mereka, lalu mendapatkan bantuan, tetapi setelah mereka disurvei, ya mereka sama sekali tidak terbantu. Tugas kami di sana adalah tinggal bersama-sama dengan mereka. Makan makanan yang ada, mandi di kali, yang tidak jarang saudara-saudara begitu kotor, agar bisa merasakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Nah, ketika kami berada di sana, saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan adalah ketika kami melihat pendapatan mereka. Jadi pekerjaan mereka rata-rata pemulung. Ada di antaranya bekerja cuma sangat sedikit, tidak lebih dari 3%. Kebanyakan tambal ban, jual ban bekas, kemudian pemulung. Nah, ketika kami catat, ternyata pendapatan mereka luar biasa besar untuk ukuran saat itu. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, orang bekerja bulanan, pendapatan mereka itu lebih dari itu. Itu yang saya anggap sebagai kata cukup. Tetapi kemudian mereka kenapa berada di pinggir sungai? Mengapa kehidupan mereka tidak berubah? Ya, mereka begitu karena mentality. Lalu yang kami lakukan adalah hadir di dalam kehidupan mereka, berbincang-bincang. Lalu bagaimana ya kami kemudian harus mengkalkulasi ini itu. Seharusnya kalian, kami katakan, seharusnya Bapak Ibu saudara sudah bisa membeli ini dari ini dan seterusnya. Jadi penghasilan mereka yang boleh dikatakan cukup, mereka habiskan hari itu. Dan untuk besok mereka cari lagi. Dan kalaupun kemudian tidak mendapat lebih, ya mereka mengutang. Jadi berputar terus. Nah, kehadiran kami paling tidak telah menolong sedikit saja untuk bagaimana mengubah mental mereka. Beberapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian, saya pernah hadir lagi di sana ketika studi lagi. Saya bersyukur mereka masih kenal, kami ngobrol-ngobrol. Kehidupan mereka sudah berubah. Tidak lagi berada di pinggir sungai, mereka sudah punya rumah sendiri, bisa mandiri sendiri, bahkan sudah ada usaha sendiri. Jadi miskin yang Tuhan angkat bukan sekedar memampukan orang supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,
tetapi juga yang Tuhan sembuhkan adalah mental kemiskinannya, agar orang mampu untuk bisa memperbaiki keadaannya sendiri. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemaparan yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan segala talenta yang Tuhan berikan, yang memampukan kami untuk bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau memberi hati kepada kami untuk bisa berbagi kepada mereka yang memang miskin dalam hati yang sesungguhnya. Mereka butuh sesuatu yang real, dan rasanya apa yang kami lakukan tidak membuat kami miskin, tetapi paling tidak bisa meringankan beban kesulitan mereka untuk hari itu, untuk saat itu. Namun Tuhan mampukan kami juga ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk hadir tengah-tengah mereka, kami bisa membantu lebih dari apa yang bisa kami lakukan, bukan sekedar bersifat karitatif, tetapi memampukan mereka memperbaiki mentaliti mereka, tidak bergantung kepada kemiskinan, tetapi dibangkitkan agar mereka berkarya jauh lebih baik, sehingga dengan itu keadaan mereka bisa berubah menjadi lebih baik melalui proses perjuangan, tentu dengan semangat dan kerja keras. Dan karenanya kami ingin berdoa untuk setiap mereka yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Dengan tulus, kami mohon Tuhan, campur tangan Tuhan. Berkati mereka semua satu persatu. Seperti misalkan manusia gerobak yang secara fisik diterpa begitu hebat di siang hari, kulit mereka tersengat matahari, dan malam hari mereka harus kedinginan. Jagai mereka satu persatu. Dan ya Allah, kami juga mohon hadirkan orang-orang yang menjadi perantara Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Menghadirkan shalom Allah, cinta Allah. Sehingga melalui orang-orang itu mereka dapat merasakan sentuhan cinta kasih, sapaan Tuhan. Agar mereka lebih bersemangat, lebih bekerja keras, dan suatu saat ketika mentaliti mereka telah diperbaiki, keadaan mereka pun menjadi lebih baik ke depan. Dan karenanya hanya kekuatan Tuhan yang bisa hal itu terjadi. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang diterima. Tuhan bekerja dengan caramu yang luar biasa. Kami bersyukur, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dan inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan penolong, sahabat kami, juru selamat kami, yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, salam jumpa kembali nanti di acara yang akan saya pandu. Tuhan memberkati.